Shalom adik-adik semuanya. Gimana semua dalam keadaan yang sehat? Penuh dengan sukacita? Haleluya. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam nama Yesus. Udah siap? Mana nih suaranya? Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita persiapkan hati kita, semua yang ada dalam diri kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mempujikan satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Tapi Engkau Allah yang senantiasa menjaga hidup kami, melindungi kami apapun keadaan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami rindu untuk beribadah kepada Engkau. Kami mau bersuka cita di dalam nama Yesus, dan tentunya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami Tuhan, memberikan sukacita yang lebih lagi Tuhan di dalam hati kami, untuk kami boleh bersorak-sorai buat Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Adik-adik, ada sukacita nggak? Mana nih nggak ada kedengaran suaranya? Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama pujikan lagu yang mengatakan yang semangat dalam nama Yesus. Bersukacita, haleluya. Kita mau pujikan pujian lagi. Kalau Tuhan Yesus sudah menciptakan kita, mungkin kalau ada lihat deh kulitnya, mungkin ada yang kulitnya warnanya putih, ada yang warnanya mungkin coklat hitam gitu, ada yang kuning gitu. Kita mau sama-sama pujikan pujian ini. Meskipun kita berbeda-beda warna kulit, tapi Tuhan Yesus cinta semua anak. Haleluya. Tuhan Yesus cinta semua anak. Haleluya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia.
siapa? Karena Engkau, Yesus Tuhanku. Karena Engkau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Udah capek adik-adik? Udah capek? Hah? Belum dong ya. Mari sekali lagi kita mau puji nama Tuhan. Kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus udah beri sukacita dalam hati kita. Haleluya. Oh, sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Ini sukacitaku penuh lagi ya. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Katakan, padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus perlindunganku. Dari awal lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus perlindunganku. Lagi ya, lagi yang lebih kenceng lagi. Pam 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 pam. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan kita. Masih mau memuji Tuhan? Masih mau? Ya, kita persiapkan hati kita untuk kita boleh didaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Oke, kita mau sama-sama persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, pikiran kita, telinga kita, ya, mata kita, siapkan Alkitabnya, ya kan? Kita mau sama-sama sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Mari sama-sama kita mau pujikan, mari masuk, mari masuk. Haleluya Yesus. Mari masuk, mari masuk.
lagi katakan mari masuk. Datang sekarang, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang sekarang, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, kami sudah bersorak-sorai memuji nama Engkau. Kami sudah bergirang, bersukaria, bersukacita Tuhan, karena kami boleh memuji nama Yesus yang begitu baik dan dahsyat itu Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami boleh duduk diam dengan setia, menyediakan telinga kami, mata kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kakak kami yang sebentar kami akan memberikan firman-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau urapi kakak kami ini Tuhan, supaya dia boleh memberikan kebenaran firman-Mu buat setiap hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kamu siapkan diri kami Tuhan yang terbaik buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk merenungkan mengenai cerita tentang Raja Daud, di mana kita akan merenungkan salah satu sikap karakter Raja Daud, yaitu rendah hati. Ya, yaitu rendah hati, di mana sikap itu juga sikap yang harus kita miliki supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, sekarang sebelum kakak ajak masuk ke dalam cerita Daud mengenai rendah hati, ya kan, cerita Raja Daud mengenai rendah hati, kakak akan mengajak adik-adik sekarang semua untuk merenungkan beberapa hal sebagai berikut ini. Pertama, mengapa sih kakak kita harus memuliakan Allah? Nah, adik-adik tahu nggak jawabannya? Satu, karena keberadaan Allah yang kita sembah itu, Tuhan Yesus Kristus mulia. Adik-adik bisa baca di Roma 11 ayat 36. Di situ ada sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi keberadaan Allah yang kita sembah itu adalah mulia. Oleh karena itu, kita patut menyembah Allah. Yang kedua, ada 3 hal nih adik-adik ya. Yang kedua adalah karena perbuatannya. Nah, karena perbuatannya apa sih adik kakak? Perbuatan Tuhan Yesus Kristus apa sih bagi kita? Oh, satu, Dia yang menciptakan kita. Adik bisa baca ya, ini di Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 ya. Dia yang menciptakan kita. Tuhan Yesus Kristus menciptakan kita. Terus Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Itu di Yesaya 43 ayat 2 sampai 3. Dan Dia mengasihi, memberkati dan membenarkan kita. Itu adik bisa baca di dalam Yesaya 43 ayat 4 sampai 6. Ya.
Jadi ada satu, kenapa adik-adik? Karena keberadaan Allah yang kita sembah itu adalah mulia. Yang kedua, karena perbuatannya. Satu udah menciptakan kita, satu sudah menyelamatkan kita dan menebus kita, yang menebus kita dari dosa. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, adik-adik cerita ingat ya akan hal tersebut. Nah, terus mengasihi, memberkati dan membenarkan kita. Yang ketiga apa ya kakak ya? Karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Adik-adik bisa baca di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namanya diciptakan untuk kemuliaannya. Semuanya diciptakan untuk kemuliaannya. Kembali lagi, kita lihat di Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Nah, itu ada 3 hal kenapa kita harus memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk ilustrasi begini. Ya, misalnya adik-adik punya handphone atau komputer atau enggak salah, handphone. Ada sekarang handphone canggih-canggih ya bisa merekam, bisa motonya yang keren lagi ya kan, bisa dipakai komunikasi mau di mana aja ya kan, sinyalnya sudah kuat. Nah, tentunya itu punya pencipta. Nah, satu saat nih, kita punya handphone. Ya, mungkin ada pikir nggak usah pakai handphone lah, biarin handphonenya, atau ada handphonenya dipajang doang, atau dia handphonenya dipakai untuk ganjal pintu, ya, atau tatakan kertas. Sekarang kan mau tanya, apakah handphone itu berfungsi sebagaimana yang ingin diciptakan, yang ingin dimauin penciptanya? Enggak. Berarti apa? Jadi hal itu tidak memuliakan penciptanya. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kita, pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan untuk kita hidup sendiri-sendiri. Nah, kalau kita tidak berfungsi sesuai dengan tujuan yang Tuhan ciptakan, kalau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan tujuan yang diciptakan, berarti itu kita hidup tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu ya ilustrasinya ya, tidak berfungsi. Nah, siapa yang tujuan kita? Tentunya Tuhan. Kita harus berhubungan erat dengan Tuhan. Nah, kalau begitu apa? Tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus ada satu, memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengannya. Ya, jadi ada tuh di ayat-ayat itu ditulis lagi, kalau engkau makan, engkau minum, engkau melakukan sesuatu yang lain, ya makan, minum, apa aja, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di 1 Korintus 10 ayat 31. Kakak mungkin nggak baca satu ayatnya, tapi adik-adik baca sendiri ya, nanti adik-adik baca ya setelah dengerin renungan kakak yang singkat ini, adik-adik baca kembali. Nah, sekarang udah nih ya, kita kalau gitu udah tahu nih ya kenapa kita harus memuliakan Tuhan, tujuan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, yang memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengannya. Nah, sekarang kakak tanya gini, banyak orang, banyak sikap kakak juga, sikap adik-adik juga, ada yang positif, ada yang negatif. Tentunya yang negatif tidak usah dipelihara, misalnya suka marah, cepat mudah tersinggung, sensitif, dia suka bete dan segala macam, jangan pernah dipelihara. Nah, oleh karena itu yang kita pelihara ada semua sikap yang memuliakan Tuhan, ya. Karena di situ, ya, Tuhan itu dimuliakan. Orang kan melihat apa bedanya antara orang yang memuliakan Tuhan Yesus, percaya pada Yesus dengan yang tidak. Nah, salah satu sikapnya adalah rendah hati. Banyak sikap, ya, misalnya sikapnya satu, mencukupkan diri dengan segala hal, suka berdoa, baca firman, ya kan, memperlihatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah rendah hati. Nah, sekarang kan kamu tanya, siapa sih yang nggak tahu Raja Daud? Siapa yang nggak tahu Raja Daud? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu Raja Daud? Saya? Nah, Raja Daud udah kenal. Dari sebelum jadi raja, dia itu mengenakan Goliat siapa? Orangnya gede, segede ini. Oh, lebih dari pintu ini, lebih terus dari pintu ini. Ya, 3 meter. Raja Daud berapa? Segini, kecil. Masih muka merah-merah, paras eloknya. Tahu nggak mengalahkannya apa? Dengan kecapi, kata Paul, kena kepalanya. Itu semua apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Raja Daud percaya kalau Tuhan menyertainya, pasti dia bisa melakukannya. Itu kepercayaan Daud kepada Tuhan Yesus sangat tinggi dan benar-benar tulus dan 100% percaya Tuhan. Awasnya apa? Goliat, ya. Nah, itu salah satu cerita sebelum Daud menjadi raja. Nah, kemudian, kakak singkat cerita ya. Kita lihat tuh di 1 Samuel 24, 1 Samuel 18. Kemudian Daud ikut berperang ya kan. Bersama-sama dengan Raja Saul. Dulu rajanya Raja Saul. Raja yang diurapi Tuhan pertama kali Raja Saul ya kan. Raja Israel itu Raja Saul. Nah, pada saat itu setelah pulang perang, nih sekitar pada saat 1 Samuel 18 ayat 9 lah. Ya, ada bisa baca. Itu Daud disambut lebih daripada Saul, ya kan semuanya. Di situ ditulis lagi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, terus Saul dong bingung. Aduh, aku raja. Ini Daud dipuji-puji. Waduh, nanti jabatannya bisa lengser ke dia.
Jadi setelah itu Saul memendam marah kepada Daud. Memendam marah artinya istilahnya pengen bunuh aja tuh Daud, biarin gak usah ada. Ya soalnya itu saingan aku, ya, ada saingan aku. Nah terus udah semua waktu berjalan, akhirnya Daud melarikan diri dong kemana-mana. Ya takut lah, Daud punya takut sama kakak juga, adik juga punya takut ya. Orang tahu dia gak suka sama aku, ntar aku mau dibunuh lagi gitu. Udah lari. Terus mendengar sesuatu info sama Raja Saul, Daud ada di En-Gedi. Saul ngumpulin semuanya, mari kita kejar Daud, ya kan? Nah di En-Gedi. Nah adik ingat ceritanya ya, di 1 Samuel 24 itu. Pada saat di gurun En-Gedi, memang Saul bertemu dengan Daud, ya. Ya Daud ada. Di situ Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Nah semua orang tahu, ya. Saul mau bunuh Daud. Nah pada saat itu ada kesempatan, adik baca sendiri 1 Samuel 24 ya, seluruhnya itu baca 1 Samuel 24 sampai 22 ya. Ini cerita tentang itu 1-2. Nah terus di situ orang bilang tuh Daud, tuh ada kesempatan untuk bunuh Saul. Udah bunuh aja Daud Saulnya. Jujurnya Daud sudah memotong punca jubah Saul ya di dalam 1 Samuel 24 ayat 4 ya. Nah terus tapi Daud nggak kuat, berdebar-debar ya kan. 4 ayat 4 tuh 1 Samuel 24 ayat 4, terus ayat 5, terus ayat 6 ya. Terus ayat 6 akhirnya Daud bilang, tidak gitu. Dijauhkan Tuhan Daud bunuh-bunuh. Akhirnya Daud nggak jadi. Udah dipotong tuh punca jubahnya, udah mau niat gitu, tapi dia deg-degan karena apa? Roh Tuhan ada di dalam Daud. Ya, Roh sangat mengasihi dan hormat akan Saul. Walaupun Saul sudah jahat kepada dia, Daud harus tetap berbuat baik pada dia. Keren nggak tuh? Keren nggak Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Daud? Ada yang mau Tuhan berkarya seperti dalam diri Daud? Oke, minta Roh Kudus. Ya, nah itu sudah. Habis itu nggak jadi dibunuh. Padahal itu Saul tahu tuh si Daud nanti akhirnya mau bunuh dia. Terus akhir itu di dalam ayat 10 dia juga bilang sama 11 ayat 1 sampai 24 ayat 10 11. Dia bilang sama Saul ya, udah dipotong jubah punca. Dia bilangnya ayah ya, tapi aku tidak melakukan kejahatan apapun. Ya di situ dibuktikan dia tidak membunuh Saul. Dan akhirnya apa? Perbuatan itu perbuatan rendah hati. Karena tahu dong siapa mau musuh yang sama yang mau bunuh dia, terus habis dia pikir dia lewatin aja, udah biarin dong nggak usah dibunuh dia gini-gini. Padahal dia masih takut, dia biarin Tuhan gitu. Jarang orang seperti itu. Namun Daud adalah orang rendah hati. Walaupun dia tahu ya, dia sudah dipuji-puji banyak kali, dia nggak sombong. Habis itu nih Saul suka mau bunuh dia. Dia udah jahat tuh, Saul udah jahat sama dia, tapi dia tetap tidak membunuh Saul. Daud sangat rendah hati. Dia selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hasil kepada orang yang berbuat baik, yang berbuat kebenaran. Dia selalu menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu Daud. Ada satu contoh ya. Bukan dia yang bunuh Daud, bukan dia yang balas ke Daud. Bukan dia yang bunuh Saul, bukan dia yang balas ke Saul. Tapi ya, kita lihat di sini apa yang kata Saul. Di 1 Samuel 24 ayat 17, 18, 19 ya. Di situ bilang Saul berkata kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan apa yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kutunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Itu kata-kata Saul. 1 Samuel 24, 17, 18, 19. Apabila seorang mendapat musuhnya, nih ya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat, itu tuh, ya, itu orang yang biasanya pada musuh selamat. Tapi Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Di situ Saul ya memberkati Daud. Di situ artinya apa? Tuhan dipermuliakan oleh sikap Daud. Sikap apa? Sikap rendah hati. Ya, jadi ingat itu ya. Jadi orang yang jahat akhirnya jadi nyerah. Emang lu benar Daud. Emang kamu benar. Emang kamu benar Tuhan. Emang kamu benar Daud. Karena apa? Karena Tuhan di dalam. Tuhan ada Tuhan di dalam diri Daud. Habis yang benar. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu. Nah ini Saul ya pengakuannya bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Ya, itu dia ya. Itu kata Saul. Saul yang jahat sama dia akhirnya membenarkan dia dan memberkati dia. Berarti itu perbuatan Daud memuliakan Tuhan. Beda sama orang yang tidak memuliakan Tuhan. Nah jadi mau punya sikap rendah hati seperti Daud. Nah sekarang kakak tanya tuh, mau punya sikap rendah hati? Nah jadi rendah hati itu bukanlah sikap yang mudah dilakukan karena orang pada dasarnya itu memiliki sombong, boleh puji sombong, maunya yang keren ya. Tapi ada orang yang beranggapan juga, banyak orang beranggapan juga kalau rendah hati itu berarti kita lemah, ya pengecut ya. Rendah hati merupakan salah satu cara untuk mengasihi orang lain dan memuliakan Allah ya. Maka
kita patut melakukan hal seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai, jujur ya, kalau kita punya sikap rendah hati, maka sikap sabar, lemah lembut pasti akan mengikutinya. Ya, Daud adalah salah satu teladan rendah hati. Ya, di situ ya lihat dia tadinya udah punya kesempatan membunuh Raja Saul, tapi dia tidak jadi. Akhirnya kemudian Saul melihat perbuatan Daud yang memuliakan Allah, memberkati dan membenarkan Daud. Ya, setelah itu kita lihat lagi, ya. Di dalam Efesus 4:2, di situ ada ayat ya, yang tadi saya kakak bilang ya, kalau engkau rendah hati, ya, maka semuanya itu akan perbuatanmu akan dilihat orang dan memuliakan Tuhan. Dan itu memuliakan Tuhan. Itu bedanya, ya. Di Efesus 4:2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Rendah hati akan diikuti dengan lemah lembut dan sabar. Itu dia. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Di Efesus 4:2. Nah, kita sekarang Filipi 2 ayat 3. Kita kembali lagi. Kakak mau mulai dari Efesus 4:2 itu sebagai ayatnya. Terus Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita rendah hati itu, ya, kita maunya kita udah nggak ada. Ya, kita bisa mendahulukan kepentingan orang lain tanpa kita sendiri merasa stres, gitu, tanpa kita sendiri merasa terpaksa. Itu dia. Jadi sikap rendah hati itu akan diikuti dengan lemah lembut dan sabar. Dan pasti kita sendiri tidak mempunyai sikap diri sendiri atau menang diri sendiri, itu pasti. Kalau kita punya sikap rendah hati, dan pasti kita, kalau kita melihat orang lain lebih penting dari kita atau bukan kepentingan kita atau lebih penting untuk semuanya, kita akan melakukan hal tersebut duluan daripada kepentingan sendiri tanpa ada keadaan terpaksa. Nah, jangan biarkan sikap mementingkan sendiri, tidak sabaran, atau cepat marah, atau dendam menguasai hidup adik-adik sekalian. Nah, sekian firman Tuhan ya. Tentunya adik-adik, sikap rendah hati itu nggak gampang dimenai orang ya. Seperti kakak sendiri juga ya, nggak gampang ya. Cuman minta Roh Kudus supaya menguasai hidup adik-adik. Kemudian sikap rendah hati akan keluar daripada perbuatan yang adik diikuti dengan lembah lembut dan sabar. Dan itu adalah satu sikap mengasihi yang Tuhan mau, dan sikap itu memuliakan Tuhan. Di situ kita belajar dari teladan Daud ya adik-adik. Oke. Kalau begitu, kakak sekian dulu firman Tuhan. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan perkasa, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan indah dan sempurna. Saat hari ini kami belajar teladan Daud yang rendah hati, yang memuliakan Tuhan. Di mana pada saat itu dia ada kesempatan Tuhan untuk memukul Saul atau membunuh Saul. Namun dia tidak melakukannya karena ada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus yang melakukan hidupnya, ada buah-buah Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga dia menjadi rendah hati, dan juga Tuhan menyerahkan semua itu ke dalam Tuhan Yesus. Sehingga perbuatannya Daud adalah memuliakan Tuhan. Biarkan kami mempunyai sikap rendah hati, biarkan Roh Kudus tertanam dalam hidup kami, dan menjadi buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan firman itu tertanam dalam hati kami, dan jadi buah-buah dalam kehidupan kami, termasuk rendah hati. Sehingga kami, setiap perbuatan kami adalah melakukan, memuliakan Tuhan. Seperti kata di dalam ayat firman Tuhan, kalau engkau makan, minum, apapun lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman ini. Kami serahkan semua hidup kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni kami akan segala dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih, bungkus kami selalu di balik salib Tuhan Yesus yang kudus dan keluarga besar kami. Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dan penebus dosa kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi Kak Tiur sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita mau sama-sama menyanyikan lagu. Sebelum kita doa penutup, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku,
baik. Kami bersyukur Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan beribadah meskipun dalam kondisi yang online Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, itu semua tidak mengurangi sukacita kami Tuhan di dalam Yesus. Bapa bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan, kami sudah selesaikan Tuhan ibadah kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dengan pujian-pujian yang boleh kami naikkan buat Engkau, buat kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami. Biarlah itu terus Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap kami Tuhan, sekolah kami Tuhan, berkati juga keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati dengan berlimpah-limpah, Kau lindungi Tuhan dengan kesehatan, dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kembalikan kami minggu depan Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau akhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.